stitching time. Get yours, got mine. In a minute, I'll be there. Sit tight, get square. You could do it at the Tipperdrome. Slide back, trombone. Anybody got a TV tone? That's right. Oh no. When I pick up on that smell, pick it up and run. Di Sudo ini kurang lebih 4 jam tim mancing yuk berburu nila. Matahari semakin terik. Namun Randy Oke dan Rudy Candi masih melakukan duelnya di tengah embung. Dengan suasana danau yang seluas 25 hektar ini dan terlihat masih sangat, kalau saya boleh bilang itu masih sangat alami. Ini mengandung potensi yang luar biasa. Tadi pagi kita datang, kicauan burung luar biasa. Tadi saya sempat jalan-jalan sebentar ke ya setengah area lah, tidak ada sampai setengah area. Itu burung-burung belibis, lalu semacam apa tuh blekok, kuntul atau apa itu masih banyak berkeliaran. Masih mereka bermain-main di tengah-tengah, di teratai gitu, di enceng gondok bahkan. Nah ini yang luar biasa tadi pemirsa, ada perangkap. Tadi di pinggir danau ini ada perangkap. Mungkin kalau saya bilang mencawak itu apa ya? Semacam buaya kecil. Apa namanya itu? Itu ada saya lihat itu beberapa penduduk di sini tuh mereka membuat jerat. Jadi mereka tidak menggunakan apapun, mereka menggunakan jerat. Nah berarti apa? Ini alam masih betul-betul sangat liar. Alaminya luar biasa. Dengan potensi ini, sayangnya, ya kalau boleh kami bilang ini para angler-angler Rembang ini belum memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi yang ada di danau ini. Mungkin jika mereka membuat ini paguyuban atau apa, lalu mereka menebar benih yang lebih banyak sehingga bisa lebih bervariasi, lalu mungkin dari penduduk lokal ini juga semakin terbuka wawasan untuk bagaimana memanfaatkan di sini. Tidak hanya sekedar ini, tadi saya lihat juga mereka hanya memanfaatkan ini untuk air minum, disedot gitu ya, pakai pompa, taruh di tengah-tengah danau. Terus kemudian mereka juga membuat sumur kecil. Itu aja pemanfaatnya sementara ini. Seharusnya lokasi ini dengan sedikit aja, taruhlah ada warung kecil, lalu juga ada semacam perahu yang lebih aman, lebih safe. Kemudian ini pemeliharaan kayak tanaman-tanaman liar ini supaya tidak semakin rapat. Ini betul-betul bisa menjadikan potensi perairan darat yang luar biasa. Penduduk sekitar bisa lebih terangkat nilai ekonomisnya. Oke, semoga dengan adanya wawasan dari kami tim Mancing Yuk ini, lokasi ini lebih tertata. Suatu ketika kami pun juga akan datang ke sini lagi, entah itu nanti dengan tim lain atau kami eksplor lagi yang lain. Dan semoga ketika kami datang berikutnya, lokasi ini bisa lebih bervariasi dan lebih menyenangkan buat kita berwisata. Jadi tidak cuma mancing, kita tidak cuma di sini happy fun, tapi betul-betul wisata mancing di Sudo luar biasa nantinya. Anginnya banter. Bagi tim Mancing Yuk, ini adalah trip yang sangat menyenangkan. Oka. Sebelah kono lo mau lo, katanya lumayan ikut tegakane. Maaf Bapak, kita carikan bukan cari tenggaan. Gitu Pak. Wih. Tapi gini Pak, ini kira-kira ya Pak. Itu kalau posisinya masih seperti itu tuh apa ada berubah aja Pak? Ya maju dikit lah, mundur dikit seperti itu, masa dari itu terus. Kita memanggil ya Pak? Iya. Bulan. SMS Pak. Jadi secara otomatis nanti dia akan datang dengan sendirinya Pak. Wah, wis. Wah, gede Pak. Wah. Ternyata Pak Rudi dapat ganggang. Oh, bukan cuma ganggang, betul-betul pohon kangkung. Fosil itu, fosil kangkung. Kualat Pak. Tapi ini justru malah mengganggu trek. Ya itu betul. Itu jadi
kalau kita mendapatkan ganggang atau pohon-pohon yang ada di bawah, kita tarik ke atas, biasanya bubar. Gerombolannya akan bubar. Apalagi ini ditambah angin yang sudah mulai datang, kelihatan mulai berombak. Ini kecenderungan ikan akan bergeser. Dia akan bergeser, dia balik lagi ke ini ganggang-ganggang yang lain. Kemudian dia semakin menggeser ke arah datangnya angin. Jadi semacam kalau di istilahnya itu nusung ya, nusung angin seperti itu. Tapi dia terus ke dalam, dia tidak ada permukaan. Dia semakin ke dalam. Tapi meskipun tetap strike ganggang, tampaknya mereka masih tetap mencoba untuk memanggil terus. Ya wajar saja, karena untuk menggeser raket itu berpindah spot, mereka mungkin kesusahan. Angin kan sangat berpengaruh. Apalagi mereka juga untuk maju nabrak melewati ganggang masih kesulitan. Terlalu tebal, ganggangnya terlalu tebal, jadi kesulitan ketika mau maju. Oke, kelihatannya ini hari sudah mulai siang. Kita lumayan cukup panjang trip di sini sejak pagi tadi sampai siang, dan ini juga cuaca kelihatannya sudah mulai mendung, makanya ini anginnya semakin kencang. Ada baiknya kita break untuk trip kali ini. Gimana Mas Ranto untuk trip kita kali ini? Apa yang Anda rasakan? Yang pertama, spot sangat luar biasa. Kemudian tarikan ikan ini bisa kita lihat. Ada nila merah, juga ada nila hitam. Dan hasil sementara ini menurut kita harus kita eksplor lebih jauh lagi dengan persiapan yang lebih matang. Iya, dengan persiapan lebih matang, dengan teknik yang lebih bervariasi ya. Juga bukan hanya ikan nila saja yang dapat kita tangkap. Oh iya. Jadi gini Mas, mungkin di lain tempat itu ada juga yang asing nyoba itu. Tampaknya tadi saya lihat mereka juga lumayan dapat besar. Tapi ya itu resikonya kita mesti jalan. Tapi ya lumayan lah. Karena memang kita belum mengetahui secara detail, tapi minimal untuk lokasi di sini luar biasa, betul? Betul sekali. Oke, betul. Akhirnya mereka berdua mengakhiri duelnya. Dan untuk kali ini skor meyakinkan, berhasil didapat Rudy Candi. Gimana tadi Pak? Yang di tengah tadi gimana? Gondolannya mantap Pak. Gondolannya mantap. Pak. Ya. Cuman memang nila itu membutuhkan kesabaran. Jadi kita memang harus mengumpulkan umpan di dasar supaya aromanya menyengat, memanggil ikan untuk datang, sehingga kita langsung mau numpak apa. Cara mancing nila pakai lumut beda dengan mancing ikan yang lainnya. Kita memanggil ikan, kita bukan jemput bola langsung naruh umpan dimakan ikan, tapi kita dengan aroma lumut kita panggil untuk datang, bergerombol, kita pancing. Oke, terus skornya gimana Pak? Kalau Bu Candi. Kalau Bu Candi jangan diragukan lagi. Saya nggak ada lawan Pak. Sepertinya belum ada yang bisa sampai saat ini. Ya, karena joran yang kita gunakan juga joran apa Pak? Memungkinkan. Namanya apa Pak? Tadi kita instruksi. Coba gimana? Nanti enggak terima. Saya nanti belum tentu dia nanti di posisi untuk target baru dia menang. Oh, dia mau balas dendam di trip berikutnya. Memang. Oke. Ternyata dendam masih berlanjut. Oh ya, kita buktiin aja nanti di trip berikutnya ya. Oke pemirsa. Selalu terima tantangan. Sedulur mancing, lestarikan alam, jaga lingkungan, cari terus spot-spot andalan agar kita bisa mancing lagi dan lagi. Bersama anak-anak Sudo, kita akhiri trip kita kali ini. Terus ikuti perjalanan kami hanya di Simpang 5 TV. Lestarikan alam, jaga lingkungan, selalu cari spot-spot andalan supaya kita tetap bisa mancing terus. Mancing yuk!
my friends.